Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang kita terima sampai petang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa bercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat nanti. Terakhir kita sampai di ayat 60 bahasannya, itu ayat 61 sempat sedikit disinggung. Ayat 61 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang perilaku mereka. Di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka beberapa tabiat, watak, perangai tidak baik yang rupanya itu menjadi penting diabadikan di dalam Al-Quran. Ayat ini terdiri dari beberapa bentuk perangai orang-orang Bani Israel yang bertahan sampai sekarang, karena itu menjadi perangai secara umum manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahu adzim. Baik, kita terjemahkan dulu makna dari ayat ini, paling tidak supaya cara terjemahan bahasa Indonesia itu bisa dipahami. Kemarin Pak Mujiono kalau ikut kajian waktu di Halal, karena bahasa Indonesia itu kosakatanya terbatas, sementara istilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu memiliki makna-makna yang spesifik. Pertama, kalau tidak salah ingat itu bahas tentang makna halal. Halal niku kan boten haram, biasanya kan halal niku pokoknya boten haram niku. Tapi kalau diurai, oh ternyata itu memiliki makna yang lebih dari sekedar tidak haram, tapi memiliki makna mengurai. Di halal niku asale ruwet dadi kemarin ya. Yang bahasa Indonesia mboten saged ngerteni ya opo iki halal bihalal saling menguraikan mboten saged. Pokoknya halal bihalal malah terjemahannya tambah tingkat mana ya. Ya, seri pun foto-foto 00 gitu kan. Padahal makna yang terkandung bisa lebih menunjukkan sesungguhnya. Kalau sekedar 00 itu bisa jadi ngati itu sudah enak. Tapi kalau betul-betul halal itu sing tak enak itu terubah. Termasuk bahas tentang apa itu manusia. Nah, di dalam ayat ini juga demikian, saya kira. Ya, kita lihat saja di dalam bahasa Indonesia
Wa idh qultum. Kemarin juga dibahas ya. Kalau idh bertemu dengan fi'il madhi. Kalau idza bertemu fi'il mudhari. Itu nanti juga mengandung makna yang khas gitu ya. Baiklah, tidak panjang kita menguraikan kata per kata. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata. Siapa kalian di sini? Bani Israil. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wa. Kami tidak akan pernah bisa, lan itu ya huruf lan, maknanya tidak akan ya, bukan sekedar nafi biasa ya, bukan sekedar bicara tidak, tapi ada tambahannya, tidak akan. Wahai Nabi Musa, kami tidak mungkin, tidak akan sabar. Dalam makna tahan. Sabar itu memang maknanya adalah al-imsak, tahan, menahan diri. Kami nggak mungkin bisa nahan terus koyok ini. Nahan terus apa? Ala ta'ami wahidin. Nggak bisa tahan sampai tak macam menu terus, mau bendino tempe terus. Sebelumnya kan kita sudah sampai pada karunia Allah berupa manna dan salwa yang itu diberikan kepada Bani Israel di tengah padang gurun, tidak ada makanan, mereka kelaparan, ya kan? Oleh Allah diberikanlah mereka manna wasalwa. Manna dan salwa itu sebenarnya sudah cukup, tapi tentu keinginan orang itu bisa terus bertambah. Jangankan satu jenis makanan. Kata Nabi SAW, seandainya manusia itu, seandainya anak keturunan Nabi Adam itu, ya kita, itu punya, diberi oleh Allah satu lembah, mesti boleh hidupnya. Ya, tidak mungkin kok kemudian menoleh satu lembah, satu jurang, ya emas terus mari ngono mandek. Buktinya ya wong sugih ini terus kepingin tambah. Nah, di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan Bani Israel tidak cukup dengan makanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, "Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbit." Maka mintalah engkau kepada Tuhanmu, wahai Nabi Musa, lana, untuk kami, mohonlah untuk kami, ya, mintalah kepada Allah untuk kami, yukhrij lana mimma tunbitul ardu,
agar Allah mengeluarkan untuk kami apa-apa yang tumbuh. Sebenarnya mimma tumbitul ardu itu artinya apa saja yang ditumbuhkan oleh mimbakliha, ya sayur, wa kisaiha, ya timun, wa fumiha, ya bawang putih, wa adasiha, ya kacang adas, wa basoliha, juga bawang merah. Jadi Nabi Musa nek dengan donga niku mbok sing rada pepok dhewe. Tok pepok ya nang ini warung ijo kok. Tapi itulah sifat manusia ya. Bani Israel sebenarnya sudah cukup dengan makanan yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka minta itu lebih rinci lagi. Maka Nabi Musa menjawab, qala, berkatalah Nabi Musa, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian mau minta ganti ya yang baik itu dengan yang lebih rendah nilainya? Ini sebagian ahli tafsir menerjemahkannya agak rasional. Ya. Rasional itu artinya ada yang mengartikan mana dan salwa itu kandungan gizinya itu sudah sangat baik, lebih baik dari yang mereka minta. Itu ada yang mengatakan timbang timun, kakek timun malah ada rendah. Ya. Wah adas apa mana kacang adas. Jadi ada yang berpendapat bahwa maknanya ketika Nabi Musa mengatakan, apakah kalian akan minta ganti makanan yang lebih baik dengan permintaan makanan yang sebenarnya lebih rendah? Nabi Musa kemudian melanjutkan, ihbitu misra. Ya sudah, kalau memang maksa kepingin ya ihbitu misra. Apa toyah butuh itu turun. Misra itu artinya di sini adalah bukan kota Mesir tapi kota. Turunlah ke kota ini bisa diartikan bahwa ya, Nabi Musa beserta Bani Israel itu tinggalnya ya masih ada di lereng-lereng gunung, belum masuk ke wilayah perkotaan. Turunlah kamu ke kota atau pergilah kamu ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, karena sungguh di sana kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi takdir lain. Apa itu? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Lalu ditimpakanlah kepada mereka azillah, kerendahan, kenistaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Atau ada yang mengartikan dalam terjemahan Indonesia, azillah itu nista, maskanah itu hina.
wa ba'u bi ghadabim minallah, serta mereka mendapatkan murka dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian itu mereka mendapatkan kehinaan, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan kenistaan serta murka dari Allah karena sebab mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka adalah orang yang terus ya membunuh para nabi ya tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itulah karena mereka berbuat maksiat, durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Itu maknanya Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat yang sudah diberikan berupa makanan manna dan salwa, bahkan di ayat 60 berupa minuman. Ngombe pun angsal, makan pun angsal. Di mana manna dan salwa itu kata Ibnu Katsir ta'aman thayyiban nafi'an hani'an sahlan. Iku sakjane panganan wis thayyib, wis manfaat, wis makanannya itu makanan yang mudah didapat, enak. Pun enak wis, tak soro. Tapi kemudian mereka minta sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wazkuru duburakum wa dajrakum mimma razaqtukum wa su'alakum Musa istibdala zalika bil at'imatid daniyah. Dan ingatlah setelah itu justru kalian minta ganti kepada Nabi Musa dengan makanan-makanan yang lebih meriah. Wa minal bukuli wa nahwiya mimma sa'atum, termasuk sayur-mayur dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kata Hasan Al-Basri, mereka itu dianggap ya memang biasanya mangane ngoten. Nah ini kan menjadi pelajaran. Ya wong Indonesia niki kulinone mangane nasi. Ya, mboten mangan sego. Durung mangan. Lah sakniki masalah niku enten kathah penelitian mangan sego iku resiko penyakit lebih. Kira-kira niku niki mergo kulino. Maka Bani Israel itu kalau menurut tafsirannya Hasan Al-Basri dikutip dalam Ibnu Katsir, kulino nih mangan sayur, mangan bawang, mangan timun. Diberi makanan yang gizinya tinggi, mana salwa kayak wong Indonesia. Wong Indonesia niku selerai nomor siji dah rasa. Rasane enak. Ya, bumbune pepek.
Gorong piring iwak dodol tok niku telas. Asal dodone bumbune bebek. Sementara orang lain kade sego. Daging gak mene-mene kuwi. Ya, nek ayam niku wungkul situ. Indonesia besar, ayam wungkul situ itu ya iso kayak wong 5, kayak wong 6. Penting sego akeh. Terus sambele. Nah, kata Hasan Al-Basri, biasanya mereka itu makan makanan sayur mayur dan bawang-bawangan tadi. Kok diberi rezeki oleh Allah makanan yang kualitasnya lebih baik meskipun rasanya ya gak senikmat kalau ada bawangnya mungkin. Maka kemudian itulah yang disebut oleh Allah, ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Lagi kata Ibnu Katsir, maknanya ayat ini hum ya'kulunal manna wassalwa. Ya, la yutabaddalu wa la yutaghayyar kullu yaumin fa huwa ka'aklin wahidin. Mereka itu mangane manna salwa. Manna salwa enggak pernah ada variasi, enggak berubah. Itulah maknanya seperti ka'aklin wahidin, satu makanan saja, karena mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'ami. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjawab. Ya. Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Maknanya tadi kurang lebih sudah. Ya. Apakah kalian minta diganti dengan yang lebih rendah makanan yang sebenarnya sudah jauh lebih ya. Maka kata Nabi Musa, ihbitu Misra. Kata Ibnu Jarir, Misra di sini adalah maknanya kota, bukan Misronya Fir'aun, bukan Mesirnya Fir'aun. Ihbitu Misra. Pergilah kalian ke kota. Fa innalakum ma sa'altum. Karena di sanalah kalian akan dapat. Sebagian ahli tafsir, misalnya Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa perintah Nabi Musa untuk Bani Israel supaya datang ke Mesir niku sebenarnya kalimat itu adalah kalimat litaubih, hanya untuk mengolok-olok. Soalnya sebenarnya mereka itu ada di area wilayah belum masuk kota Mesir, jauh dari ramaian atau sampean golek-golek ono nang kono. Tapi sakjane mboten kira ketemu. Itu maknanya perintah, tapi maknanya sebenarnya bukan perintah. Maknanya adalah litauqif. Ya, litauqif itu untuk merendahkan, ngilok. Ya. Podo sampean misalnya musimnya kak musim rambutan. Nah,
musim rambutan golek rambutan. Ya wis kono nang Blitar kono. Blitar iku golek rambutan. Tapi kamu ya gak kira ono. Sama kayak gitu. Itu namanya perintah, tapi sebenarnya maknanya adalah litau. Gak akan mungkin diperoleh. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan. Apa itu? Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskana. Allah Subhanahu wa taala ternyata justru menimpakan kepada orang-orang Bani Israel itu az-zillah wal maskana. Ada yang berpendapat azallahumullahu fala man'ata lahum wa ja'alahumullahu tahta aqdamil muslimin. Walaqad adraktuhum walaqad adraktahum hadhil ummah wa innal majus la tujbihimul jizyah. Mereka ditimpa zillah, kerendahan, kehinaan. Dalam bentuk apa? Pertama, enten sing nafsu. Setelah itu orang Bani Israel itu nanti berada di bawah kekuasaan umat Islam. Sementara sebagian yang lain berpendapat Mesir dengan Bani Israel setelah mereka kembali, kok Mesir ini Palestina, setelah mereka kembali ke negeri asalnya itu, ternyata mereka kemudian dijajah oleh orang-orang Majusi Persia. Itulah mereka orang yang zillah. Termasuk wal maskanah. Ya. Ditimpa mereka itu al maskanah sama al faqah apa ini. Tak duwe apa-apa. Apa? Kenapa demikian? Karena sebagian ulama berpendapat mereka karena dijajah bangsa lain itu justru malah toro bayar upeti. Yang ketiga, akibatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ba'u bi ghadabim minallah. Dan mereka memperoleh kemurkaan dari Allah. Ba'a itu maknanya insorofa wa roja'a. Ya. Ba'a itu balik. Tapi baliknya itu membawa murka Allah. Jadi katutan murka Allah. Jadi kata ba'a ya bu'u itu selalu ada kebaikan atau ada keburukan yang dibawa. Karena wong balik biasa itu roja balik. Tapi kalau ba'a itu kembali bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Nah ini orang Bani Israel balik itu gendong atau ditimpa murka Allah. Kalau panjenengan kan donga apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa niki doa napa jenenge? Apa? Doa napa, Bu? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Jadi di situ kita mengakui abu ulaka binikmatika alayya wa abu bi dzambi. Ya, saya kembali kepadamu ya, dengan segala nikmatmu kepadaku ya Allah, dan saya kembali kepadamu dengan membawa dosa. Karena itu faghfirli. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ba'u bi ghadabin minallah, maknanya mereka itu nanti kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 29 juga demikian, ada kata-kata ya ba'a ya bu itu ya. Mirip-mirip, tapi maknanya memang kembali dengan membawa nah ikan kisah dan anaknya Nabi Adam. Ya, anaknya Nabi Adam enten sing dipateni jenenge Habil. Sing mateni jenenge Qabil. Ya sing kate dipateni Habil saat akan diancam bunuh, akan dibunuh, dia mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka saya tidak akan melawan, saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah kalau kamu benar-benar membunuh saya, inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari wa dzalika jazaa'uz dzalimin. Ya wis pokoknya saya pingin kalau sampean mateni aku ya berarti sampean nanti nanggung dosaku, nanggung dosa sampean itu tabu abi ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa nanti ya ada harapan. Ini harapannya siapa? Habil kepada Allah ya, diungkapkan dalam bentuk kalimat ini sebagai peringatan sebenarnya kepada saudaranya. Apa-apa wes daripada saya mau ngeladeni sampean wis supaya nanti itu saya punya alasan tidak ngeladeni, maka saya ingin apa-apa dosaku sampean bawa balik, dosa sampean bawa balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampean akan menjadi ashabun nar. Itu makna ba'a ya kembali tapi dengan mikul dosa, mikul nikmat, mikul kebaikan. Itu tergantung kalimat belakang. Itu juga yang disebut oleh Allah di dalam ayat ya faba'u bi ghadabim minallah. Mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu kehinaan ya, kemiskinan serta kembali kepada Allah dengan memikul dosa,
memikul kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu, yang demikian itu disebabkan mereka sungguh yakfuruna bi ayatillah, kafir dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq, dan mereka membunuh para nabi dengan jalan yang sama sekali tidak dibenarkan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu juga karena mereka durhaka maksiat kepada Allah, ya, dan mereka melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini yang dialami oleh Bani Israel, ya, mereka menginginkan nikmat-nikmat yang mudah dari Allah, ya, tapi sebaliknya mereka senantiasa justru mendurhakai perintah-perintah Allah, termasuk Nabi Musa itu termasuk gelek dijalu. Israel niku ngoten nggih. Ini oleh kesulitan langsung tinggal minta. Ya. Dan itu dalam tradisinya Bani Israel, pokoknya donga niku kudu kabul. Nah, enggak, itu jadi resikonya. Mereka kufur atau bahkan mereka membunuh para. Dan tidak hanya Nabi Musa, nanti dalam tradisinya Bani Israel ngoten. Pokoknya sing dijalui donga iku kudu mandi dongane. Mandi dalam pengertian semua keinginan mereka. Padahal kata Rasulullah SAW, doanya orang beriman itu tidak akan ditolak. Cuma dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. 1, dipenuhi sesuai keinginan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan dijauhkan bahaya yang itu sebanding dengan nilai permintaan atau doa. Yang ketiga, kabulkan di akhir. Jadi doanya orang beriman mesti dikabulkan. Cuma bentuknya itu yang berbeda. Baik, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu mereka karena sudah melakukan maksiat kepada Allah dan melampaui. Baik, itu terkait dengan apa yang dialami oleh Bani Israel. Ya, yang jelas ini tadi juga menjadi peringatan bagi kita semua. Ya, pertama kita punya perangai sifat, ya, belakat keinginan yang kurang lebih sama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu selalu rasa kurang. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna libni Adam watiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu watiyani wala yamla afahu illa turab." Seandainya manusia itu memiliki 1 lembah emas, dia pasti menginginkan saweneng nek oleh
loro. Kalau dapat 2 lembah. Dan itu tidak akan pernah penuh kecuali nek wis mulutnya dipenuhi tanah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu peringatan kepada Bani Israel tapi sekaligus peringatan kepada kita. Yang kedua, itu juga ada semacam isyarat. Boleh jadi dalam waktu tertentu kita makan bukan untuk kepentingan lidah kita, kepentingan badan kita. Nah, cocok kayak awake niki kira-kira masih samakah ate pemane lemak-lemak kacang ataukah sudah harusnya ganti dengan menu yang berbeda sehingga ya awak seger ngombe es terus nopo sing anget ae. Nah itu karena nuruti ilate Bani Israel kepingin salin-salin. Nuruti lidahnya kita kepingin rada ongkep wis kepingin es. Tapi mantun niku awake limu-limu. Dan itu peringatan yang disampaikan Allah dengan bentuk cerita tentang Bani Israel. Tapi sakjane ngelingno kita semua, mengingatkan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, apalagi membunuh nabi-nabi, termasuk ya berbuat durhaka maksiat, itu semuanya justru nanti akan kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah. Baik, saya kira demikian. Nanti kita mungkin masih bahas sedikit tentang dosa-dosanya Bani Israel itu sampai sekarang. Gampangannya, kalau dulu kufur dengan ayat Allah, kalau dulu membunuh para nabi, maka saya sering membuat resume ringkasan. Kalau ayat Allah saja diubah, apa mana sekedar berita. Kalau Nabi Allah Subhanahu wa taala saja dibunuh, apa mana wong biasa duduk nabi. Ini Israel niki misalnya Israel enggak niki. Kalau lah benar mereka itu Bani Israel dan mewarisi perangai mereka. Wong mateni nabi mau gelem sanggup ya wani apa maneh mateni. Kalau ayat Allah saja diubah, napa maneh sekedar fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berita tambah-tambah. Pelajarannya tentang orang-orang Bani Israel. Insya Allah tanggal 25 Mei kajian Ahad pagi tidak diletakkan di pekan ketiga, tapi diletakkan di pekan keempat karena ada Imam Syamsi Ali. Ya, itu impor dari Amerika. Insya akan datang ke Masjid An-Nur tanggal 25. Ya, saya diminta untuk mencarikan tema, maka temanya adalah konflik Israel-Palestina dalam perspektif masyarakat dunia. Insya Allah ngoten. Kira-kira kita akan mendapatkan pencerahan yang terkait dengan yang saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Aku dengan kata aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.